Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Min 2 Bronsil dari Politeknik Negeri Madiun. Saya sebagai ketua tim, nama saya Denis Diputri Samarvino. Saya Ardil Nawahi Putra Fiardana. Saya Nana Livina Gumaranti. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa inovasi dari desain UI UX kami. Inovasi utama kami terletak pada aplikasi mobile yang bernama Tunas, atau Tumbukan Nilai Akademik Mahasiswa, yang dirancang untuk berbagai fitur akademik dalam satu platform dengan mengintegrasikan personalisasi AI untuk evaluasi akademik, serta fitur long life path bagi alumni yang menawarkan akses micro-learning, sertifikasi, dan skill gap analysis yang mendukung pembelajaran seumur hidup. Berikut adalah demonstrasi dari aplikasi kami, Tunas. Yang pertama, terdapat halaman login. Kemudian terdapat dashboard utama. Di sini ada jadwal hari ini, kemudian ada kalender, dan detail jadwal. Ketika diklik, akan muncul detail dari jadwal tersebut. Selanjutnya, ada tugas yang perlu dikerjakan. Di sini akan tampil tugas-tugas yang sudah mendekati deadline. Ketika diklik, akan ada detail dari tugas tersebut. Kemudian, kita bisa mengumpulkan tugas di sini. Setelah itu, terdapat notifikasi pop-up yang menampilkan bahwa tugas tersebut telah dikumpulkan. Selanjutnya, ada progres mata kuliah. Di sini akan tampil progres dari mata kuliah yang kita lewati. Di sini ada multimedia, dan kita klik detail. Di sini akan tampil detail dari mata kuliah tersebut. Ada sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Kemudian ada juga keterangan bahwa hadir atau tidaknya mahasiswa tersebut. Di sini ada hadir, kemudian ada sakit. Selanjutnya adalah halaman akademik. Di bagian atas ada IPK kumulatif yang berisikan grafik perkembangan IPK. Kemudian ada menu-menu akademik yang terdiri dari KRS online, kartu hasil studi, sertifikasi dan prestasi, evaluasi studi, dan pelanggaran akademik. Yang pertama, pada bagian KRS online adalah kartu rencana studi. Berikut untuk halamannya, terdiri dari keterangan KRS pada semester tersebut, peringatan batas waktu konfirmasi KRS, dan mata kuliah diambil pada semester tersebut. Apabila KRS telah diajukan, mahasiswa dapat melakukan pengecekan ulang pada bagian validasi apabila sudah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik. Selanjutnya, ada halaman riwayat yang menampilkan KRS pada semester sebelumnya yang telah disetujui. Selanjutnya, ada kartu hasil studi yang menampilkan perkembangan IPK dan juga menampilkan hasil studi di semester-semester yang dapat dipilih pada bagian berikut. Contoh, yaitu di semester 1 menampilkan IPS, IPK, dan nilai-nilainya, serta keterangan nilai. Kemudian ada halaman sertifikasi dan prestasi. Yang pertama adalah halaman rekomendasi, yang diambil berdasarkan mata kuliah dengan nilai terbaik. Contohnya seperti ini. Kemudian ada halaman sertifikasi yang tersedia, yaitu seluruh sertifikasi yang tersedia di luar dari rekomendasi. Dan kita juga dapat melakukan filter seperti ini. Dan yang terakhir adalah milik saya, yaitu adalah sertifikasi yang telah kita lalui dan kita miliki. Kita juga dapat melihat sertifikasi dan melakukan unduh sertifikat. Kemudian, di halaman evaluasi studi, yaitu menampilkan evaluasi akademik per bulan dalam sebuah semester. Contoh, berikut menampilkan kehadiran dalam 20 pertemuan, menampilkan pengumpulan tugas, dan kita juga bisa memilih periodenya. Contoh, pada mata kuliah Bahasa Inggris Terapan, terdapat 4 minggu, 2 hadir, 1 izin, dan 1 sakit. Terdapat pula keterangan bahwa tugas telah dikumpulkan atau tugas tidak dikumpulkan atau tidak terdapat tugas pada mata kuliah tersebut. Dan yang terakhir ada pelanggaran akademik, yaitu catatan pelanggaran mahasiswa berdasarkan poin-poin pelanggaran yang terdapat keterangan sebagai berikut dan menampilkan poin serta keterangan untuk pelanggarannya. Selanjutnya ada halaman chatbot yang kami namai dengan Tuntut. Di sini kita ada 3 pilihan, yaitu
kirimkan perizinan. Kita bisa mengirimkan bukti perizinan seperti perizinan surat dokter yang akan diterima oleh admin. Selanjutnya, ada chat dengan dosen, dengan pilihan dosen beberapa dosen, dan kita bisa melakukan chatting dengan dosennya. Selanjutnya, ada chat dengan admin. Selanjutnya, pada halaman magang, diawali dengan pendaftaran magang. Di sini kita bisa melihat semua mitra magang. Lalu kita bisa mendaftarkan magang dengan mengupload file pendaftaran. Lalu kita bisa melihat cek pendaftaran, dan kita bisa mengunggah file persetujuan dari tempat magang yang kita daftarkan. Setelah diterima di tempat magang, kita tetap masih bisa melihat mitra magang tanpa bisa melakukan pendaftaran. Lalu kita bisa melihat logbook dan ada notifikasi jika kita belum melakukan absensi atau presensi logbook. Kita bisa mengisi lognya, topik hariannya, dan bukti magangnya. Lalu kita kirimkan dan melakukan absensi presensi logbook. Selanjutnya, ada halaman skripsi yang kita harus lakukan, ajukan judul terlebih dahulu. Kita bisa memasukkan 2 nama judul serta deskripsi singkatnya. Lalu akan tampil notifikasi pop-up pengajuan telah dikirimkan, dan kita bisa mengajukan bimbingan. Kita bisa mengisikan topik bimbingan serta mengupload file untuk bimbingan yang akan kita lakukan. Setelah diajukan akan tampil pop-up notifikasi, dan kita bisa melihat riwayat bimbingan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita masuk pada halaman notifikasi. Di sini ditampilkan ada beberapa notifikasi seperti peringatan SP yang akan diarahkan pada halaman pelanggaran. Lalu selanjutnya ada halaman sertifikasi yang bisa diarahkan pada halaman verifikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada halaman profile. Di sini kita bisa melakukan ganti foto, bisa melakukan ubah kata sandi, dan kita bisa melakukan logout. Selanjutnya, ada halaman untuk alumni, sama seperti mahasiswa, ada halaman login. Namun di dashboard utama ada perbedaan. Di alumni, untuk tampilannya di sini terdapat seminar atau sertifikasi yang sedang berlangsung. Kemudian ada IPK akhir, tahun lulus, total SKS, dan sertifikasi yang telah dilakukan. Kemudian di sini Yang pertama adalah menu kartu rencana studi, yaitu menampilkan seluruh KRS yang telah dilalui sama 8 semester. Dan ketika diklik akan masuk ke halaman kartu hasil studi yang juga menampilkan mata kuliah serta nilai-nilai yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selanjutnya, halaman sertifikasi masih sama seperti mahasiswa, menampilkan rekomendasi, sertifikasi tersedia, dan sertifikasi milik saya. Selanjutnya, halaman magang. Seperti yang ada di mahasiswa, perbedaannya adalah riwayat dari magang yang telah diambil pada semester 7. Di sini ada halaman logbooknya, lalu ada mitra, lalu ada halaman skripsi. Saya bisa melihat judul skripsinya yang telah disetujui, serta lihat riwayat bimbingan. Selanjutnya ada analisis skill gap yang menampilkan analisis kesenjangan keterampilan dengan keinginan industri saat ini. Berikut adalah beberapa hasilnya yang didapatkan dari nilai mata kuliah semasa perkuliahan, serta sertifikasi dan juga micro learning yang telah diikuti. Selanjutnya ada halaman micro learning yang menampilkan beberapa kursus yang dapat diikuti. Terdapat pilihan tersedia yang sedang dijalani dan juga yang sudah selesai. Kita juga dapat melihat keterangan untuk kelas-kelas yang telah kita ikuti. Selanjutnya ada halaman chatbot yang sama seperti di halaman mahasiswa.
Perbedaannya di sini hanya bisa melakukan chat dengan dosen dan admin. Untuk UI-nya masih tetap sama. Selanjutnya ada halaman notifikasi. Terdapat rekomendasi sertifikasi baru untuk notifikasinya. Kita bisa klik dan masuk pada halaman sertifikasi dan prestasi. Lalu juga ada halaman profile dan melakukan logout. Sekian demonstrasi dari aplikasi kami, Tunas. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.